Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dedi Otak-Atik. Nggak di otak-atik nggak asik. Kali ini Dedi Otak-Atik ingin berbagi tips cara mengatasi suling sakti yang retak atau laras maksud saya. Ini banyak terjadi di laras-laras yang OD-nya 8 dan bahannya dari kuningan. Sering saya temui ya, dan kebetulan kemarin ada komentar yang bertanya, Mas bikin apa, bertanya cara mengatasi laras yang retak. Nah, kebetulan saya juga ada medianya. Ini juga untuk kawan-kawan ya, coba diperiksa, mungkin pore drop, pore senapannya drop atau kurang maksimal. Ini juga bisa jadi faktor laras yang retak karena angin tidak maksimal untuk mendorong peluru karena rembes dari retakan-retakan laras tersebut. Nah, laras ini retaknya sih nggak begitu terlihat ya, karena retakan halus tapi merata. Ada di beberapa titik, kalau saya seperti itu, beberapa titik yang retak cukup memanjang tapi nggak terlalu terlihat kalau nggak dibersihkan larasnya. Ini saya bersihkan dan cukup terlihat jelas dengan mata telanjang retakannya. Nah, ini saya ingin memberikan solusi, cukup simpel solusinya, tapi jika dibilang nggak maksimal, memang nggak maksimal karena pada dasarnya ini hanya akal-akalan, tapi bisa untuk jadi apa namanya, solusi terakhir lah sebelum ganti laras. Kita juga mengingat budget kita, kadang-kadang kan ada yang lebih, ada yang kurang, bahkan ada yang kurang, sangat kurang kayak gitu untuk membeli laras baru. Nah, kita main akal-akalan saja. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran biaya, kita bisa pakai cara ini. Nah, seperti apa caranya? Simak saja. Nah, sebelumnya saya tunjukkan separah apa laras ini retakannya. Saya pindah ke kamera belakang dulu. Ini pada bagian pangkal laras. Pangkal laras ini ada retakan, lihat ini. Ini sangat vital ya karena berada di bagian pangkal laras, dimana power butuh ditransfer pertama kali untuk mendapatkan hentakan pada mimis sepersekian detik. Jadi ini sangat penting bagian pangkal laras. Lihat, ini ada retakannya, di sini ada lagi. Nah, ini dua retakan memanjang sekitar 10 cm 10 mili. Kemudian di bagian sini ada lagi. Nah, ini lihat, ini bukan goresannya tapi memang retakan halus, tapi angin tetap rembes dari situ. Dua, ini dan ini juga lagi, ada lagi nih di sebelah sini. Mana tadi? Nah, ini sedikit parah, ini retakannya, banyak retakannya ini. Oh, blur lagi, blur. Nah, itu dia. Ini juga retakan ini tapi halus. Nah, ini lagi, ini retakan ya Mas, bukannya goresan atau apa, tapi retakan. Ntar saya cari lagi. Nah, ini juga retakan ini. Ini lagi, mana ya? Ya, ini retakan halus, ini nggak terlihat kalau kita nggak bersihkan larasnya. Mana? Bentar. Nah, ini juga ada lagi nih. Ini juga ada lagi. Sampai ke ujung ini retakannya. Ini nggak tahu ya. Memang laras dengan OD8 kuningan memang sering terjadi seperti ini, tapi nggak kelihatan kalau kita nggak bersihkan larasnya. Kalau nggak kita poles pakai autosol nggak kelihatan retakannya. Nah, kebanyakan kalau ini retakannya sampai tembus, tapi kebanyakan tembus retakan ini, tembus sampai ke dalam. Nah, disitulah angin nggak maksimal mendorong mimis ke ujung laras, pasti merembes sedikit-sedikit dari sini. Nah,
ini solusinya, saya punya solusi cukup sederhana dan juga bisa menjadi referensi atau pilihan sebelum ganti laras. Dicoba dulu pakai cara ini. Seperti ini caranya. Bentar, saya ambil medianya dulu. Saya punya lem G atau lem super. Dan saya punya benang. Ini benang jahit yang saya pakai. Benang jahit. Dan juga bor. Kalau nggak ada bor ya nggak masalah. Tapi ini saya butuh cepat prosesnya, jadi saya pakai bor. Saya pasang di bor dulu. Oke, saya tunjukkan caranya. Saya pindah ke kamera lagi, depan lagi. Oke, laras sudah saya taruh di bor. Yang ujungnya saya taruh di kain seperti ini agar nggak terlalu panas. Siapkan benang dan juga lem G. Kita taruh lem G-nya sedikit di ujung sini. Nah, bentar. Lalu kita putar bornya pelan-pelan. Ini seperti memintal benang ini. Lakukan ini secara merata. Sampai larasnya tertutup benang semua. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini sebagai contoh saja. Oke. Lalu kita lepas dari bornya. Ini sebagai contoh saja kawan-kawan. Jadi mungkin kawan-kawan bisa melakukannya dengan lebih baik. Bentar saya zoom. Nah, usahakan rapat ya, ini pelan-pelan rapat. Ini kurang rapat, sebagai contoh saja. Ini yang bagus ini. Nah, ini rapat, ini cukup rapat. Usahakan rapat, terlebih pada daerah yang retak seperti itu. Lalu kita teteskan lem G secara merata. Ini teteskan lem G secara merata. Sampai tertutup rata semua. Mungkin ini satu botol kecil ini habis ini lem G-nya atau lem supernya untuk melakukan proses ini.
Oh ya, sebelumnya dibersihkan dulu larasnya dari minyak bagian luarnya agar lemnya ini menempel dengan sempurna. Oke, ini cukup merata, tapi kalau bisa ya semakin tebal makin bagus untuk pengelemannya. Dan ini juga kalau bisa semakin rapat semakin bagus untuk benangnya. Kalau ini kan bagian ujung laras, jadi tidak saya terlalu adili karena retakannya memang sedikit. Yang parah di bagian pangkal laras ini. Tapi karena ini hanya sebagai contoh ya, saya pakai yang simpel-simpel saja seperti itu. Ini kita nunggu kering dulu, masih ada proses sekali lagi. Oke, tahap terakhir yang kita butuhkan adalah amplas alias remplas alias kertas pasir. Ini 2800, sedikit lumayan kasar lah untuk meratakan ini bekas lemnya. Nanti setelah diamplas, kalau mau dikasih lem lagi ya boleh, lebih bagus menurut saya. Ini untuk menghilangkan permukaan yang kasar-kasar saja. Oke, sudah cukup saya rasa. Sudah cukup. Nah, ini seperti ini. Kalau bisa kan kurang rapat benangnya. Kalau bisa seperti ini rapat, jadi cukup kuat untuk menahan rembesan angin dari laras. Nah, biasanya pada laras kan yang pakai tipis rombong ada karetnya kayak gini sebagai penahan agar tidak terjadi vibrasi pada laras, karena laras OD8 kan kecil. Biasanya ada karet seperti ini agar press dengan serobong larasnya. Ini bisa kita ganti pakai solasi dililit yang tebal agar press dengan serobong laras seperti itu, agar laras tidak mengalami vibrasi yang terlalu besar ketika menerima ledakan dari angin senapan. Oke, cukup seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih selalu menonton video Dedi Otak-Atik. Video yang sederhana tadi, cara memperbaiki laras yang retak atau ngakalin laras yang retak. Semoga dengan cara tadi bisa meminimalisir angin yang rembes atau angin yang keluar secara liar, tidak maksimal untuk mendorong mimis. Terima kasih sudah menonton video Dedi Otak-Atik. Semoga bermanfaat dan cukup menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.